Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 9 ya. Kita lanjutkan listrik statis. Kompetensi dasarnya kalian bisa baca konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video ini, kalian dapat mengidentifikasi tentang muatan listrik, memahami konsep hukum Coulomb, memahami medan listrik, dan menerapkan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai materi konsep listrik statis. Dari muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Nah, muatan listrik terdiri dari ada elektron yang mengelilingi inti atom, ya, kemudian proton bermuatan positif, ya, neutron tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif, ya, berada di luar inti atom. Yang merah itu inti atom. Kemudian elektron bergerak di luar inti atom, ya, berputar mengelilingi inti atom. Di dalam inti atom ada proton dan neutron di dalamnya. Baik, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, ya. Nah, itu bentuknya sangat kecil sekali, ya, ini diperbesar. Kemudian benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, ya, sedangkan sebaliknya yang kelebihan proton yang disebut dengan muatan positif. Bagaimana reaksinya apabila muatan positif bertemu dengan muatan positif atau positif dengan negatif, ya? Jika muatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, apa yang terjadi? Positif dengan positif atau yang sejenis, ya, akan tolak menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis, ya. Jadi adanya gaya yang terjadi. Kalau yang sejenis akan mengalami gaya tolak menolak, yang tidak sejenis positif dengan negatif akan terjadi gaya tarik menarik. Kalau yang muatan positif negatifnya sama jumlahnya akan terjadi muatan netral, ya. Oke, bagaimana menghasilkan listrik statis dengan cara digosok-gosok, ya, atau friction. Contohnya garis plastik digosokkan ke rambut, ya. Pernah kamu lakukan waktu SD barangkali, ya. Nah, penjelasannya kenapa penggaris tersebut setelah digosok-gosokkan ke rambut bisa menarik sobekan kertas, ya, karena penggaris menjadi bermuatan negatif, ya, kemudian kertasnya itu bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik, seolah-olah kertasnya bisa tertarik, ya, oleh penggaris, ya, padahal muatannya yang loncat, gitu. Ada gaya tarik dari dua buah benda yang bermuatan tidak sejenis. Nah, kemudian gaya tersebut dipelajari oleh Coulomb dengan neraca puntir Coulomb, ya. Kenapa muatan-muatan tersebut bisa mengalami gaya tarik, gaya tolak? Nah, ini dipelajari oleh Coulomb dengan neraca puntir. Ternyata semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listriknya, gitu, ya, listrik statisnya. Jadi ada terjadi gaya di situ yang besarnya berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin besar jaraknya, semakin kecil gayanya, gitu, ya, berbanding terbalik. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gayanya. Jadi untuk muatannya berbanding lurus, sehingga terjadi reaksi, ya, di situ. Maka Coulomb membuat persamaan matematis yang disebut hukum Coulomb. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya. Nanti di akhir video ini ada latihan soalnya. Kemudian apa itu medan listrik? Medan itu wilayah, ya, area di sekitar listrik berarti. Medan listrik daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Itu medan listrik. Dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Jadi ada benda-benda yang bergerak di sekitar muatan listrik yang terjadi gaya, ya. Arah garis gaya listriknya, nah ini
Garis medan listrik yang keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Yang keluar positif, yang ke dalam negatif. Itu gaya medannya. Bagaimana cara menentukan besar medan listrik? E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi tidak dibandingkan dengan muatan lain ya. Hanya Q saja. Kalau tadi kan gaya kolom ada Q1, Q2. Ada dua buah muatan yang saling berinteraksi. Untuk medan listrik, E sama dengan K Q per R kuadrat. Hanya konstanta ya. Q-nya muatan listrik, R-nya jarak antara kedua muatan. Kemudian beda potensial dan energi listrik. Apa itu beda potensial? Beda potensial listrik ya. Satuannya volt. Oke. Nah, ini dipelajari oleh Benjamin Franklin. Dia melihat terjadinya petir. Kenapa petir bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Petir merupakan kilatan cahaya akibat perpindahan muatan elektron baik dari awan ke awan atau dari awan ke tanah ya. Kenapa ke tanah? Karena tanah sebagai ground atau penetral gitu ya. Yang bisa menetralisir jumlah muatan listrik. Nah, sehingga terjadilah loncatan elektron apabila dua buah awan yang memiliki jumlah muatan yang berbeda gitu ya, elektronnya bergerak, yang bergeraknya bisa ratusan juta ya, sehingga terjadilah kilatan atau kita sebut petir. Bisa saja menyambar pohon. Kenapa? Karena pohon pada saat hujan basah ya, jadi airnya yang menghantarkan listrik. Jadi kalau hujan kamu boleh berteduh di pohon tapi jangan nyender ya. Jadi kalau ada petir airnya bisa menghantarkan listrik. Oke, beda potensial listrik dinyatakan oleh V sama dengan W per Q ya. W-nya energi listrik satuan joule, energi ya, dulu sudah belajar. Q-nya muatan listrik kolom. Oke, baik. Kita lihat contoh soal hukum kolom. Ya, silahkan kalian klik dulu pause, kemudian pelajari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dalam soal ini. Ya, ada Q dan 2 Q ya, berjarak 2 cm. Jadi Q1-nya Q2-nya 2 kali Q1 gitu. Jadi kalau Q1 2 kolom, berarti Q2-nya 2 kali 2 gitu misalnya ya. Jadi 2 kalinya. Jaraknya 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q min 1,6 kali 10 pangkat min berapa tuh? 9 ya. Oke. Nah, diketahui Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Maka 2Q-nya 3 kali atau Q2 ya. Q2-nya 2 kali Q. 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jaraknya 2 cm dibuat ke meter ya. Dari 2 cm ke meter berarti per 100. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. C itu kolom ya, bukan Celsius. Maka masukkan ke persamaan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, matematisnya nih selanjutnya. Kalikan satu per satu ya. Jadi pangkatnya pangkat min 19 kali 10 pangkat min 19 itu dijumlahkan berarti ya. Kalau oke, ini secara matematis. Nanti kalau belum paham matematisnya, Ibu jelaskan di grup WhatsApp atau bisa video call ya, lewat grup WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, kalau secara matematis bisa kamu kalikan aja angkanya tuh 1,6 kali 3,2 ya. Kemudian kali 9 dibagi 2 pangkat 2, 4 berarti kan ya. Nah, selanjutnya yang 10 pangkat dikalikan secara matematis. Kemudian contoh soal medan listrik. Sama, kamu identifikasi dulu
apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, di sini gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Besar muatan A 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, muatan ujinya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Tadi masih ingat nggak rumus medan listrik ya? Kamu identifikasi dulu, diketahui. Gaya kolomnya F, 4 kali 10 pangkat min 4. Muatan A, 4 kali 10 pangkat min 6. Muatan B, 4 kali 10 pangkat min 12. Ditanyakan besar kuat muatan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Jadi ditanyakan muatan B ya, QB. Oke, masukkan rumus medan listrik. Gimana rumusnya? Masih ingat nggak? Kalau sudah diketahui, kamu identifikasi soalnya, kamu ingat rumusnya ya. F dibagi Q. Ya, muatan listrik E sama dengan F dibagi Q. F-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Q-nya QB, berarti 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu saja. Sama dengan, ya, nah ini 4 dibagi 4 kan 1 ya. Tinggal 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Jadi matematisnya 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 12. Jadi hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Itu matematis ya. Kalau fisika itu kuncinya lanjutkan secara matematisnya. Sekarang contoh soal beda potensial listrik. V. Diketahui apa tuh? Di soal, berapakah beda potensial kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule. Energinya 60 Joule, kemudian memindahkan muatannya sebesar 20 kolom. Diketahui W 60 Joule, Q-nya 20 kolom. Ditanyakan beda potensial. V, masih ingat rumusnya tadi? V sama dengan ya W per Q. Masukkan saja 60 dibagi 20 berapa? Ya, mudah ya ini ya. Oke, itu dia jawabannya 3 volt. 60 dibagi 20. Itu ya kalau fisika identifikasi diketahui ditanyakan, kemudian kamu ingat rumusnya, masukkan ke persamaan atau rumus ya. Kemudian matematis selanjutnya matematiknya. Ya, fisika itu mudah ya. Tinggal matematisnya kamu. Jadi harus seimbang. Kalau matematisnya tidak ada masalah, insya Allah fisika juga tidak ada masalah. Jadi dilancarkan ya matematisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kesulitan, silahkan hubungi Ibu di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.